Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Saya minta kesediaan untuk satu orang memimpin doa. Iya, baik. Mungkin sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Muhammad Izwarto yang telah mau memimpin doa pada hari ini. Baik, saya akan mengecek kehadiran kalian. Silahkan katakan hadir jika saya panggil namanya. Baik, yang pertama Muhammad Izwarto. Hadir, Bu. Indra Irig. hadir. Fauziah Kasim. Hadir, Bu. Baik, Asmawati. Hadir, Bu. Oke, baik, hadir ya. Baik, saya akan memberikan motivasi sebelum kita merupakan pembelajaran yang aplikatif sekali dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering temui, bahkan mungkin secara tidak sadar kita telah mengaplikasikan berbagai macam ilmu kimia dalam proses kegiatan sehari-hari ya. Jadi sangat penting untuk mempelajari kimia. Salah satunya adalah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang koloid. Di sini saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat untuk tampilan share-nya? Sudah kelihatan. Pada pembahasan sistem koloid ya. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis perbedaan koloid, suspensi, dan larutan melalui proyek percobaan. Kemudian ada membuat berbagai sistem koloid menggunakan bahan-bahan sekitar. Oke, jadi sebelum membahas tentang koloid, saya ingin bertanya, jenis minuman apa yang kalian sukai? Mungkin dari Izwarto terlebih dahulu. Iya, Bu. Kalau dari saya itu, minuman yang paling disukai itu susu, Bu. Oke, baik. Mungkin yang lain ada yang ingin mengatakan minuman apa yang disukai, sering dikonsumsi mungkin ya. Mungkin kalau dari saya kopi, Bu. Oke, baik. Jadi ada berbagai macam minuman ya dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya kita konsumsi ya, misalnya kayak air putih, susu, kopi, jus dan segala macam. Kemudian apakah kalian pernah mengamati perbedaan pada minuman tersebut? Biasanya, Bu, ada perbedaan di warna, Bu. Oke, baik. Jadi hanya berbeda dari warna. Mungkin dari kalian adakah yang ingin menyatakan atau ingin mengajukan beberapa pertanyaan seperti itu berkaitan dengan hal ini? Mungkin saya, Bu. Ya, silakan. Di sini kan Ibu menanyakan jenis minuman yang paling disukai. Nah, di sini sudah disampaikan bahwa ada susu, mungkin juga ada air minum, ada kopi juga. Nah, bagaimana kaitannya jenis minuman tersebut dengan pembelajaran kita pada hari ini, Bu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Izwarto, di sini kita akan melaksanakan sebuah proyek ya, proyek yang berkenaan dengan air minum yang sering kita minum ya. Jadi misalnya air putih, susu, kemudian ada kopi. Kemudian di sini proses perencanaan proyek, kita akan melaksanakan proyek. Proyek pertama yaitu yang kita lakukan pada pertemuan kali ini langsung ya. Proyeknya itu untuk mengetahui perbedaan koloid, suspensi, dan larutan. Adapun proyek yang kedua yaitu akan kita akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok untuk jadi untuk desain proyek itu sendiri Ibu jelaskan
terlebih dahulu aturannya antara pembagian itu kalian bisa lakukan. Untuk pembagian kelompok sendiri, apakah ada yang ingin saran atau menyampaikan? Seperti apa pembagiannya? Untuk pembagian kelompok, nah untuk pembagian kelompok di sini ada kelompok 1 Fauzia Nupuri Kasim dan Indra Ikrisa. Kemudian untuk kelompok 2 saya sendiri Muhammad Topio dengan Asmawati. Mungkin itu Bu, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih ya Muhammad Izwarto telah mau menyampaikan tentang bagaimana pembagian untuk kelompoknya ya. Jadi tadi sudah memenuhi kriteria Ibu bahwa terdiri dari 2 orang untuk satu kelompoknya. Kemudian di sini kalian akan melaksanakan proyek yang pertama, yaitu proyek yang akan dilaksanakan pada hari ini. Untuk jadwal, jadi jadwal untuk proyeknya ini yang pertama adalah timeline-nya. Kita tentukan waktunya. Untuk proyek pertama yang kita lakukan hari ini itu sekitar 20 menit. Di tahap pertama, kalian bisa merancang terlebih dahulu alat dan bahan apa yang akan kalian perlukan. Kemudian tentunya di 2 kelompok ini akan menggunakan bahan yang berbeda. Yang kedua, yaitu kalian di 5 menit berikutnya kalian bisa merancang bagaimana proses dari pembuatan proyek ini. Itu akan kalian bisa diskusikan dengan Ibu dan akan bisa kalian diskusikan dengan kelompok melalui chat WA ya, karena kita melaksanakannya secara online, kalian bisa berdiskusi melalui WA. Kemudian bagian berikutnya kalian melaksanakan sekitar 10 menit untuk proyek dan mencatat apa saja hasil pengamatan yang kalian peroleh dari proyek tersebut. Nah, untuk 10 menit berikutnya nanti Ibu akan meminta kalian masing-masing 1 orang perwakilan untuk menyampaikan hasil dari apa yang telah kalian peroleh dari proyek tersebut. Adapun untuk proyek kedua itu timeline-nya dilakukan selama 1 minggu. Nah, untuk proyek kedua ini kalian berkelompok seperti tadi itu menemukan bahan-bahan apa saja yang bisa menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sama dengan prinsipnya dengan koloid, penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Itu kalian bisa saling untuk sharing berdua untuk merancangnya dalam 1 minggu. Kalian bisa menemukan alat bahan terlebih dahulu, kemudian bisa merancang bagaimana proses perencanaan dan apa saja yang kalian harus siapkan untuk bisa menemukan tentang konsep dari koloid berdasarkan percobaan yang kalian lakukan selama 1 minggu tersebut. Nanti untuk proses monitoring dan kemajuan proyek, Ibu akan mengasih kalian lembar laporan progres kegiatan. Itu disertai dengan dokumentasi. Jadi bentuk monitoring Ibu akan Ibu lakukan melalui laporan ini ya. Ibu akan mengecek bagaimana progres kalian dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya untuk menguji hasil kalian, nanti akan ada uji hasil itu di 10 menit yang Ibu sampaikan bahwa itu adalah kalian menyampaikan apa saja yang kalian peroleh dari proyek tersebut. Berikutnya kita akan mengevaluasi apa-apa saja yang telah kalian dapat dari proyek ini. Dan berikut nanti kita akan sama-sama mendengar presentasi dari teman-teman. Berikut itu saja yang Ibu sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses berikutnya. Apakah di sini sudah siap untuk proyek yang Ibu maksud untuk yang dikerjakan hari ini? Oh, baik. Iya, Bu. Jadi langsung saja ya teman-teman untuk desain dari proyek yang dilakukan hari ini. Mungkin ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu bagaimana desainnya? Misalnya menyiapkan atau menggunakan apa saja? Izwarto, apa saja yang kamu bawa untuk proyek kali ini yang sudah siapkan? Iya Bu, untuk kalau dari saya kelompok 2 sudah menyiapkan susu dan juga ada air minum, kemudian ada juga kopi, begitu. Oke, baik. Jadi untuk prosesnya kalian sudah memahami ya untuk bagaimana cara melaksanakan proyek ini ya. Di center seperti itu,
bagus sekali, lengkap sekali ya untuk Muhammad Izwarto tadi sudah menyiapkan ada susu, ada air, ada kopi ya. Jadi di situ kalian lihat saja perbedaan, bagaimana kalian menyusun proyeknya bisa didiskusikan juga dengan Ibu. Baik, silahkan untuk melaksanakan proyek. Jika ada yang masih belum jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan ya. Ibu persilahkan untuk melaksanakan proyek. Iya, Bu. Baik, Izwarto sudah mulai untuk mengaduk ya. Baik. Fauziah juga sudah bagus sekali. Apa yang mengalami atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah, oh sangat baik sekali ya. Bisa di sudah benar ya Fauziah ya untuk untuk yang ada. Terima kasih Fauziah sudah menunjukkan tadi, dan Muhammad Izwarto sebagai perwakilan dari kelompok kedua juga sudah menunjukkan kepada kita bagaimana pelaksanaan proyek yang sudah dilakukan untuk kegiatan hari ini ya. Sangat bagus. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Berikutnya untuk tadi Ibu juga sudah melakukan monitoring, bertanya-tanya kepada kalian tentang aktivitas yang kalian lakukan. Sudah dijawab juga sangat baik dengan oleh Fauziah tadi ya, sudah menyiapkan kopi, susu, dan air. Kemudian untuk pengujian hasil, kita akan dengarkan presentasi dari kelompok pertama terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin disampaikan, apa saja yang bisa kalian ketahui atau dapatkan dari proyek ini? Mungkin perwakilan Fauziah, silakan. Ya baik Bu, mungkin kalau dari kelompok 1 itu yang saya dapatkan untuk yang airnya, dia sebagai larutan yang bening dan juga dia tidak menghamburkan cahaya, tapi dia memantulkan cahaya sampai di belakang, tembus ya sampai di belakang gelasnya. Kalau untuk yang susu dan kopi itu dia cahayanya menghambur, jadi dia tidak sampai di belakang untuk cahayanya, dan juga dia termasuk dalam larutan yang berwarna. Mungkin itu dari saya Bu. Oke baik, sangat bagus sekali penjelasannya. Berikan tepuk tangan dulu terhadap Fauziah untuk penjelasannya ya, untuk presentasi dari kelompok 1. Sangat benar sekali untuk Fauziah. Jadi untuk berikutnya yaitu presentasi dari kelompok kedua. Perwakilan kelompok kedua silahkan. Iya baik, terima kasih. Kalau untuk kelompok 2 itu di mana telah menyiapkan air sebagai larutan, kemudian ada air susu dan juga ada air kopi. Nah, pada saat air disenterkan itu dia untuk cahayanya itu tembus. Kemudian yang kedua itu air susu. Nah, pada air susu ini dia dapat menghamburkan cahaya, di mana pada susu itu dia hanya susu putihnya yang bercahaya, kemudian dia tidak dapat menembus sampai di belakang.
Nah, kemudian untuk air kopi juga sama, dia tidak untuk senternya itu tidak menembus sampai di belakang, cuman hanya menghamburkan cahaya pada saat permukaan-permukaan daripada air kopi tersebut. Nah, mungkin itu dari kelompok 2 saya kembalikan. Baik. Oke, sangat bagus sekali juga presentasi hasil ya dalam proyeknya tadi. Kita berikan aplaus juga untuk Muhammad Izwarto. Oke, berikutnya Ibu akan memberikan sedikit statement untuk penjelasan hasil dari evaluasi pengalaman hari ini tentang apa yang sudah kalian lakukan. Mungkin ada yang ingat ini merupakan salah satu ciri dari holoid, yaitu penerapan dari efek apa ya? Kira-kira ada yang tahu efek apa? Fauzia silahkan. Oh iya betul. Betul sekali ya. Salah satu lagi itu adalah efek yang diawali dengan huruf T itu apa ya? Efek Tyndall, Bu. Nah, sangat benar. Oke. Jadi jawaban yang sangat tepat sekali dari Muhammad Izwarto itu adalah efek Tyndall. Berkenaan dengan koloid pelindung tadi, Ibu akan meluruskan sedikit. Jadi yang jadi koloidnya itu adalah kasein ya, benar kata Fauzia. Cuman untuk proyek kali ini itu adalah salah satu pengaplikasian dari efek Tyndall seperti yang dikatakan oleh Muhammad Izwarto. Sangat benar ya. Berikutnya Ibu ingin tanya kepada kalian, apakah ada yang ingin menyampaikan dari proyek yang kita lakukan hari ini, apa yang kalian bisa dapatkan seperti itu? Mungkin ada yang ingin menyampaikan? Mungkin saya, Bu. Kalau dari saya itu untuk yang proyek hari ini kita mendapatkan sebuah kesimpulan itu yaitu koloid. Koloid ini dilihat dari susu itu, susu kan dia menghamburkan cahaya. Di sini ada koloid yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Dan kalau untuk yang air tadi itu dia hanya sebagai larutan. Jadi larutannya itu dia sifat optiknya yaitu larutan meneruskan cahaya. Dan kalau untuk koloid itu fase terdispersi dengan ukuran tertentu dengan medium pendispersi, dan juga dinamakan dispersi koloid atau suspensi koloid, campuran pertengahan antara larutan sejati dan suspensi. Oke, di sini saya ingin bertanya ya, apa contoh dari larutan, suspensi, dan ada yang bisa menyebutkan contoh dari koloid ya? Dari 3 tadi, contohnya misalnya. Kan tadi kalian air, apakah air yang termasuk koloid? Apakah air termasuk larutan? Atau air yang, mungkin ada penegasan sedikit. Siapa yang mau? Air itu contoh apa? Kopi itu contoh apa? Silahkan. Mungkin Izwarto ingin menambahkan sedikit. Siapa yang termasuk koloid? Siapa yang termasuk larutan? Siapa yang masuk suspensi? Dari contoh yang 3 larutan kalian menggunakan tadi. Langsung sebutkan saja jenis larutan dan dia itu termasuk apa. Iya, Bu, mungkin yang termasuk koloid itu susu, kemudian dispersi itu kopi, dan larutan itu air, begitu. Oke, jadi saya pertegas ya, suspensi yang termasuk kopi ya, kopi contoh dari suspensi. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah untuk ikut bekerja sama di sini. Sebelum kita mengakhiri, kita menutupnya dengan doa terlebih dahulu. Silahkan yang mau meminta doa untuk penutup kali ini. Iya, mungkin sebelum kita menutup mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya salah hilap, mohon maaf. Jangan lupa tugas proyek yang 1 minggu. Ingat, kelompoknya tetap sama. Kalian bisa lakukan perencanaan terlebih dahulu, mengetahui alat bahannya, kemudian catat itu dengan baik di laporan yang formatnya sudah saya kirim. Berikutnya, saya ucapkan banyak-banyak minta maaf apabila ada kesalahan kata dan kehilapan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bu.